Om keluar. Om. Itulah energi tantrik. Untuk menghidupkan dalam diri Om. Dan ucapkan doa harus satu bait itu satu nafas. Bagaimana cara? Harus menggunakan pernapasan perut. Sehingga api ini hidup. Kalau tidak dihidupkan api di sini dengan napas satu bait, berarti masakannya tidak pinter. Ini rahasia perusahaan ini. Nah sekarang gimana? Anda ketika Anda akan menguji, Anda jadi ini dulu nih. Anda belum bisa bersatu dengan Tuhan. Paling tidak Anda setelah saya kemarin sakralisasi, Anda sampai di sini dulu. Maka saya sebutkan Anda tidak muput, tapi ngastawa. Kalau mangku ngantep, beda itu. Jadi fungsinya di situ Anda. Minimal Anda baru ngaskara badannya, ngaskara atmannya disebut Brahma rahasia nggak boleh, belum. Biarkan nanti sulingnya nyemak itu. Kalau tidak nanti keturunan Anda nggak selamat itu. Tuhan Siwa itu manifest beliau adalah sesungguhnya tidak berakar dari Weda. Dia berasal dari Praweda. Karena Siwa Pasupati, Siwa tertua, Proto Siwa. Maka itu kalau kita telusuri Weda, tidak satu pun ada kata Siwa. Termasuk Wisnu, termasuk Brahma. Karena dia bukanlah dewa-dewa Wedik. Yang ada, Wisnu adalah emanasi dari Narayana. Itu pun ada dalam teks Narayana Upanishad. Narayana Wedam Sarwam Yad Bhutam Yad Subayam. Kemudian di dalam Catur Weda Sirah memang disebutkan iti etat sirodite regweda, tapi bukan regweda yang dimaksud dengan mantra samhita. Yang ada di Weda yang mengemanasi menjadi Siwa adalah Rudra. Kemudian yang mengemanasi menjadi Brahma adalah Hiranyagarbha. Hiranyagarbha. Ya. Maka kalau kita telusuri berapa banyak ayat-ayat di dalam Weda itu kita temukan kata Siwa, enggak ada. Ya. Maka itu yang populer waktu itu dewa-dewa Wedek pasti masih ingat Agni, Mitra, Waruna, Wayu, Garutman. Jadi yang paling banyak adalah dewa-dewa Agni, karena beliau sebagai pendeta. Kemudian Waruna. Waruna sesungguhnya bukanlah dewa laut di dalam Weda, tapi dewa moral. Dewa Surya tidak kita temukan dalam Weda yang adalah Mitra. Samno Mitra Samwarunaha, Samno Mitra Niramaya, Samno Bawanti Mesa. Saya pernah masuk di ashram biar Anda tahu. Itu nyanyian kami itu di ashram. Ya. Jadi saya telusuri semua. Waruna dewa moral menjadi dewa laut. Mitra dewa surya. Ya, Mitra diganti dewa surya. Dalam teologi Weda itu namanya katenoisme atau enoteisme, di mana dewa yang satu bisa diganti oleh dewa yang lain. Karena dewa itu bukan Tuhan. Karena dia sifatnya. Ya. Dia sifatnya, dewa itu tidak kekal. Begitu akan pralaya besar, dewa sudah tinggal ada, apalagi dewaji. Belum maha pralaya, dewa sudah hilang sebagai sosok fisikalnya. Agni, dewa api Brahma, Agni, Hiranyagarbha. Agni mengalami evolusi menjadi Brahma.
Makanya sekarang nama Agni itu Dewa Agni menjadi benda. Makanya di Bali nunas genine minta apine ono genine. Orang Jawa sama deh. Dia menjadi benda. Maka dewanya api sering disebut dengan Nah ini. Makanya saya bilang, mohon maaf ya, filsafatnya agak Hindu tidak menganut sistem jatuh bangun dengan satu nama Tuhan. Mungkin mohon maaf kita sandingkan dengan Muslim, mohon maaf Mbak ya. Allah itu dewa air. Perjuangan Muhammad dari politeisme masuk ke monoteisme karena Timur Tengah sulit air. Maka mana yang sulit itulah yang diutamakan. Maka 99 asma Allah adalah sifat-sifat Allah dulu, dewa-dewa yang tersendiri itu. Saya ngajar ilmu perbandingan agama. Sekarang mulai saya serius dengan Anda nih. Allah, Elohim, dewa air, Timur Tengah sulit. Ya, makanya dalam kita temukan Weda nggak ada. Tapi nilainya ada. Mulai di situ dia. Maka dewa-dewa Weda itu nggak kepake lagi. Nah, sekarang ada gerakan kembali ke Weda. Di India namanya gerak ajaran Arya Samaj. Disitulah Prof. Titip tamat. Disitulah Profesor Sombir tamat. Dia nggak mengenal Purana. Semua dewa Weda. Awatara nggak. Makanya Hindu kita macam-macam nih nano-nano. Tapi eksklusif. Ada yang eksklusif, ada yang egaliter, kesetaraan meritokrasi. Ya. Terutama di agama Arya nggak boleh orang sudra baca Weda. Tapi ide semulanya boleh. Ya tenam ewaca kalyanim janebyah rajabyah sudraya caranaya. Sebarlah ajaranku keempat kelompok dan di luar kelompok itu. Berarti Weda boleh diajarkan di luar kelompok. Tapi apa kata Gotama Semerti? Jika ada sudra mendengarkan orang mengucapkan Weda, maka telinganya akan dicor dengan timah cair. Dan mengucapkan Weda, lidahnya akan dipotong. Dan terus-menerus mengucapkan Weda, tubuhnya dipotong. Maka inilah disitir oleh ayat buku Al-Quran terbitan tahun 83 saya punya. Maka seolah agama Hindu hanya untuk kaum Brahmana. Oleh sebab itu, agar saya tidak salah dengan ucapan, benar orang Brahmana itu orang pintar. Di Brahmana kan kemarin jenengan saya Brahmanakan biar tahu. Ayo marahkan sayang Weda yang wong durung sudiksa. Tidak dibenarkan memberikan ajaran Weda kepada orang yang belum disucikan. Apalagi agama tantrik. Kita harus menggunakan sadana. Kemarin sadana saya lakukan. Itu diksa pratama untuk jenengan. Tapi Anda gak boleh sempurna. Tanpa diksa tidak boleh menyebut diri sebagai pendeta. Karena untuk menjadi pendeta, diksa, dwiya, jenyanam, iksanam. Dwiya, pengetahuan dewata. Jenyanam, pengetahuan. Iksanam, tujuan diksa, memberikan pengetahuan kedewataan. Bukan pengetahuan lain. Hari ini saya masuk pada proses kedewataan. Karena tadi Anda sudah bermain sajak di dunia material dan dunia pikiran. Sekarang dunia dewata. Maka kalau masih di dunia dewata Anda bersifat buta kala, saya eliminasi Anda. Karena buta kala tidak layak tinggal di wilayah dewa. Apalagi Anda yang bersifat buta kala. Bukan surga yang Anda bangun, tapi neraka yang Anda inginkan. Maka sifat-sifat turunkan sedikit. Sifat ego. Apalagi kita sudah tua. Menghitung.
Itu pegawai itu. Ya, makanya nggak ada. Akhirnya Weda ini mengalir, catur Weda Samhitanya orang nyanyi aja. Karena kualitas manusia, mengapa dia nyanyi? Zaman Weda, kualitas manusia bagus. Tidak ada keserakahan zaman Kertayuga. Makanya Weda yang diturunkan, dinyanyikan, dibuatkan ritual Yajur Weda sama Weda Atharwa Weda. Sebenarnya Weda aslinya Trayu Weda. Ternyata karena ada klaster di situ Brahmana Warna menjadi Brahmana Wangsa, bahwa keselamatan dunia hanya terjadi oleh perilaku para Brahmana, muncullah Brahmana. Jadi banyak ritual-ritual. Dan sekarang sedang muncul itu. Munculnya zaman Brahmana, lahirnya para pendeta yang banyak jual Banten. Maka dijelaskan, Sujewo Tejo mengatakan, jika ada orang membangun kesadaran untuk dirinya, sudralah dia. Jika ada orang membangun kesadaran untuk kelompoknya, wesyalah dia. Ketika kesadar membangun tentang menata negara, tapi ketika ada manusia membangun kesadaran bagaimana mengangkat harkat martabat manusia, Brahmana lah dia. Tepuk tangan loh nih. Benar itu. Sebenarnya yang Brahmana di sini terlepas dari Bu Nina Brahmana. Dia peduli dengan para sederek Jawa loh. Saya bilang kalau beliaunya semangat, kenapa saya tidak semangat? Ini loh perucut saya ini. Tapi kalau ada sesari ya saya terima. Sesari berarti 1000 berarti. Artinya paling gede tuh. Karena apa? Saya memberikan kesempatan yang lain untuk mendana pintar. Kejang semapuyong kemudian. Ya. Nah, lanjut ya. Mulai Brahmana, ego mauni luk Brahmana. Wah, keselamatan dunia, world salvation hanya bergantung pada kalau beliau tidak melakukan persajian mimpin upacara. Akhirnya wilayah kesatria bilang apa? Dunia itu tidak selesai oleh ritual. Ritual boleh untuk keselamatan, tapi pembebasan. Bagaimana kembali ke WD bahwa sesungguhnya yadnya utama adalah mempersembahkan diri kita. Purusa mempersembahkan dirinya. Beliau rela meyadnya untuk mengadakan isi dunia ini. Sahayadnya Praja Seswa Puro Waca Prajapatya Anena Prasa Wiswadam Eso Wodistakamadu. Niatam kuru karmatuam, ya. Jadi dunia ini bukan untuk lain kecuali berkarma dan membangun yadnya, karena diikat oleh hukum karma. Mulailah ada renung-renungan, masuklah Upanishad, karena permasalahan dunia tidak bisa diselesaikan oleh Banten. Tapi Banten bukanlah harus dilarang, karena Maitri Upanishad mengatakan dari mana semua yang ada ini mengada, dengan apa yang ada ini berproses, dan kemana yang berproses itu kembali itu adalah aku. Bahasa saya, Tuhan causa prima, causa efisien, and causa finalis. Efisien, finalis. Berasal dari Tuhan, berproses dalam Tuhan, kembali ke dalam ayatnya. Brahmar Vanam Brahmar Hawir Brahmano Brahmanautam Brahme Wate Nagentayam Brahma Karma Samadina. Jadi jenengan semua berproses hari ini dalam wilayah ketuhanan. Tidak ada ruang tanpa Tuhan. Yang sesungguhnya beliau niskalanko, dalam kondisi pasif. Sama dengan Anda. Ketika Anda sebelum menikah, anak Anda ada di mana? Ayo. Tahu artinya?
Skortum Anda itu. Wanita pada sel telurnya. Maka Banten Suci itu intinya Jaja Saraswati. Jaja Saraswati berisi telur. Berapa telurnya? Indung telur wanita berapa? Iya. Tapi bisa nggak dia berbuat telur itu? Dia akhirnya mulai Upanishad membangun kesadaran. Seiring dengan itu muncul juga Buddhisme. Tapi Buddhisme yang dibahas sebentar bukan Buddhisme tantrik gitu, karena dia sama dengan Sewaistik. Upanishad tuh berapa banyak sih orang belajar Upanishad? Butuh. Ya. Ternyata zaman Purana Itiasa agama dalam cerita-cerita. Orang masuk, tadi saya cerita, memberikan analog supaya cepat masuk. Mana yang nggak cerita? Saudara Muslim cerita nabi-nabi. Kristen cerita, makanya story religion, agama cerita. Makanya saya adalah iti hahasa, demikianlah terjadinya. Ramayana Maha. Ini pun tanda tanya besar. Ini terjadi di wilayah kenyataan apa? Ideologi. Ini yang penting. Itu baru orang cerdas tuh. Iti hasa, demikian terjadinya. Terjadi di wilayah mana? Fakta, dunia manifest, apa dunia laten. Dunia laten, dunia angan-angan, ini perhelatan ideologi nih. Sama dengan kisah Darmo Gandul yang ada di Banyuwangi. Benerkah itu? Nayo Genggong Sabda Palon. Bagi orang Jawa yang berasal dari mitos, yakin betul itu. Karena kita beragama dari mitos ke logos, dari logos ke etos. You understand? Yes. Coba kau jelaskan. What's the meaning? Apa itu maksudnya? Oh, mulai kebing-kebing. Mitos, logos, logika, etos. Apa itu etos? Etos, mitos cerita. Etos etika semangat. Apakah benar fakta itu? Belum tentu. Maka dijelaskan Agni Purana Sarasa Musaya nan Sangyang Weda paripurna kena sirema kesedan Sangyang Purana Itiasa apan Sangyang Weda takut ring wong gede ajinia. Ayo kita tiki umarai kami mangkana sabda rakwania takut. Liu sing nawang Banja Jawa kuno. Kalau bahasa Inggris doang. Iku lo bahasa jenengan itu. Maka dibilang saya menggunakan tradisi itu di Bali bahasa Jawa kuno. Berarti saya orang Jawa yang kunaan dari jenengan. Jenengan itu Jawa Baru. Bahasa sehari kami di Bali Jawa Tengahan. Makanya namanya sama. Monggo dahar. Kalau di Bali dahar itu midem, ngajeng yang benar. Tapi ya itu lain itu. Dahar. Ruhun, rihin, rumuhun, rumiyin. Ya. Kalau waduk kasar. Ya. Jadi ada hal yang sama, ada yang bertolak belakang. Orang Jawa panjenengan alus, di Bali jeneng nih jelek. Tapi pelingeh pajenengan tuh loh. Makanya saya ngerti bahasa Jawa, apalagi Jawa Tengah. Paham saya. Arab Timur, Arab yang di mas. Bahasa Jawa Tengah, badai tindak puni mas. Iku halus ya, Solo kayak Jogja. Orang Jogja, Solo itu kan pejalane kaya macan. Sandal jinjit penganggone. Kene macam. Ternyata sejadi penghibur itu anak saya. Terima kasih ya, daripada ke Anda ngundang saya yang lain kan mahalnya bayarnya mahal. Oke ya, kita masuk.
Jadi Purana Itiasa, jadi story religion. Kalau ini dijadikan fakta, betara meyegan itu. Siwa dengan Brahma bertengkar, gimana kita disuguhkan apa bicara masalah Lingga Purana? Kan Brahma dan Wisnu bertengkar tuh. Mengaku paling sakti toh? Datanglah Siwa sebagai akhirnya silakan Wisnu kau cari ujung bawahku, Brahma kau cari ujung. Ternyata nggak ketemu. Apa? Wisnu berubah jadi babi. Akhirnya apa? Nurus bumi, ketemu Ibu Pertiwi lagi cantik, lagi menenun, lupa diri. Akhirnya lahirlah Boma. Maka kalau tiap Koryagong buat Boma, nyamlehnya harus pakai kucit butuhan. Kalau tidak ada kucitnya, Orin cepat sekali jawabannya. Cerdas. Ternyata masih bermain di wilayah buta. Akhirnya Brahma berubah jadi cari atasnya. Gak ketemu. Itulah linggo disebut linggot bawa murti. Maka konsep kita ngat melinggo berarti naik, siwa linggo berarti itu meresap dan melepas. Makanya Pasupata dia. Maka kalau sudah meresap turun ke bawah lupa. Karena sudah masuk, semua yang masuk lupa. Atman pun masuk dalam tubuh kita lupa. Dijelaskan dalam Waraspati Tattwa, manas tapo puosira. Sang yang atma apantan keweruh kalinging yang dadiwang. Aturu puosira sang yang atma. Begitu dia menjelma lahir ke dunia dengan wujud fisik, sengsaralah Atman itu. Karena tidak tahu hakikatnya. Aturu ikang atma. Ya. Maka itu ubah dari aturu menjadi atutur. Tuut ikut. Ur atas urdah. Borobudur bara baduur. Baradah bara ada. Api di bawah. Maka sistem Mahayana akan dijelaskan oleh anak saya. Mulai dari api dari bawah. Candi Pao, Candi Menut, Boro Prambanan Param Brahma. Makanya bukan aliran yang bertolak belakang, saling Makanya kemarin terakhir, waktu kita di Pura, di Magelang, terakhir saya ke Prambanan. Padahal saya sudah turun di Jogja, bolak balik. Saya harus ke dulu, ke Pawon. Mendut ke sini loh. Sini ya, kasih sayang disebutkan. Love all. Di sini kasih sayang nih. Kalau sudah bicara di sini heart to heart, hati ke hati. Di sini jantung kadali puspa. Makanya kemarin saya tidak naruh kalpi ke Anda, di sini Anda, di sini Anda. Waktu saya nurunkan, saya geseng Anda dagde kerana. Di sini melinggih. Bangun hati nuranimu. Makanya siwa di sini. Akhirnya apa? Mulai Tuhan, kelihatannya Tuhan tuh, dewa-dewa tuh bertengkar. Dewa ini dikalahkan oleh dewa ini, gitu. Tergantung nih. Sebenarnya bukan itu, kita cari namanya story religion. Agama cerita. Agricultural religion, agama pertanian. Karena pertanian agama ribet, dewa-dewa sangat digantungkan oleh umat, maka sistem religius agricultural lebih berat ya. Hanya muncul agama industri, efisien, efektif, ekonomis. Dongai Banten jangan buat saji. Betul nggak? Jangan buat tempat suci. Ini tempat suci. Yang penting doa saja. Nanti jenengan nanti lapar ya makan doa saja. Hah? Iya, berapa banyak komuter genitri itu ya dihitung. Ya. Inilah agama industri yang menawarkan surga-surga instan.
Maka dia hadir menjadi MLM-nya surgawi, multi level iya, agama dagang. Bukan monoteisme, but money-teisme. Agama dengan uang. Mana sistem yang tidak pernah ada cacatnya? Semua cacat. Karena itu gara pikiran manusia. Apakah Tuhan bisa dijangkau dalam pikiran manusia? Itu baru di dimensi kuantum pertama hanya 3. Dimensi intuisi belum dijamah. Beyond belief, Tuhan yang tidak terpikirkan tidak mampu kita. Baca Nasadya Sukta, Purusa Sukta dalam Rigveda. Siapakah Tuhan yang kita puja? Mungkin juga dia tidak tahu gitu. Karena Tuhan bukanlah pengetahuan. Ilmu berat ini. Akhirnya saya buat kesimpulan, tapi jangan diikuti ya. Tuhan bukan siapa-siapa, manusia yang mengapa-ngapain demi kepentingan apa-apa. Dia sering mencatat nama-nama Tuhan untuk kepentingan pribadinya. Apalagi di Bali lontar banyak banget. Lengiro betaro maring besakeh gitu dia. Pernah dengar betaro besakeh memunyi? Ya. Jadi ini ya. Ini legitimasi untuk menjaga order, keteraturan. Tapi kalau motifnya eksploitasi, saya enggak. Udahlah. Nah, oleh sebab itu, karena Brahmana menjadi sentral, muncul kesatria, kitab Upanishad. Upanishad hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang hebat. Maka mulai zaman Purana iti asa. Iti rasa ini kembali. Ternyata kita harus memahatkan pada lahirlah kitab-kitab agama. Bukan agama yang dimaksud dalam bahasa sekarang ini. Ini kan bahasa kesepakatan negara yang namanya agama. Agama menurut Sanskerta adalah tradisi-tradisi Istadewata dan Adikara. Maka ada Sewagama, Waisnawagama, dan Saktagama, Semartagama. Tapi yang berkembang lebih banyak 3 ini. Sewa, Waisnawa, Saktagama melalui tantrik. Ya. Nanti masuk dia Buddha menjadi Wajrayana, Mantrayana, bagian dari Tantrayana. Dari selatan. Anda orang selatan. Karena wajah Anda hitam. Kenal, tahu dia. Maka wajahnya mirip orang selatan di India. Ya enggak? Ya, bukan hitam orang selatan, klau. Maka kalau anaknya besok lahir warnanya kulitnya pasti dia berikan nama Claudia. Apa? Siapa cerdas? Wow. Saya memanfaatkan situasi apa yang ada. Saya ingin membumikan semua apa yang saya sampaikan. Maka di Siwa inilah kembali seperti ajaran terakhir tadi. Dia sudah tidak mau konflik lagi. Dia membangun kasih sayang. Love all, serve all. Maka sewa itu layanan. Di Bali menjadi sewake. Taki-takineng sewake guna widya. Maka dia menjadi jalan tengah, Madhyamayana, disebut Wiswayana. Jalan tengah. Jadi kita ini Nusantara Siwa, Siddhanta, Bhairawa. Karena Siddhanta pasti masuk Bhairawa dan masuk Tantra. Apa cirinya? Jangan Anda ingkari. Karena yang besar di Nusantara, Candi Prambanan adalah Candi Siwa. Berkolaborasi dengan Buddha, Mahayana, Wajrayana, Tantra, Boro. Maka kalau Hinayana melakukan kebaktian dari Thailand, dari New Zealand gitu, enggak pas sebenarnya. Karena di dalam Hinayana tidak mengenal sistem pantheon. Sistem pantheon dibangun oleh Raja Asoka ketika melakukan pertobatan. Buddha dibangun oleh Raja Asoka ketika pertobatan. Nanti Kaniska membuat bagaimana mengkontrol Buddha yang dulunya Theravada menjadi Mahayana mengikuti sistem pantheon Siwa. Maka filosofinya paralel dan ketemu. Makanya ajaran wali Siwa Bu. Makanya agama Nusantara agama Siwa. Hindu itu baru.
pengenalan oleh orang-orang Persia terhadap peradaban di lembah Sungai Sindu. Oke, udah jelas. Ini riwayatnya. Karena dia jalan tengah, apa kondisinya? Silahkan mulai dari yang pertama. Nah, jadi si Wasidanta memperkenalkan dua ajaran, esoterik, eksoterik. Jalan ke dalam, jalan ke luar, prawerti dan ni. Jadi prawertinya apa? Kriya, carya. Di situ apa? Bakti dan karma. Ekso, jalan keluar. Di atas eso. Makanya di sini banyak banget jalannya nih. Kalau kita kaitkan berkata, ye yata mamprapat yante tatam tewam bajamyaha mama wertma nuartante manusa parta. Jadi satu-satu nih jalan yang berbeda. Karena jalan berbeda dirangkai sedemikian rupa menjadi pilihan, ini disebut tantra. Yang dipilih pasti kuat. Maka tantra disebut agama jalinan. Tantra menjadi tentara. The strong powers. Makanya nanti kita ketemu yantra, mantra, mudra, aksara, mandala. Kalau ini dijelaskan 2 semester loh, Jero. Saya ramu sedemikian rupa. Jadi dia apa? Aneka. Anda melakukan pemujaan, saya melakukan aneka. Tidak satu Tuhan, dia tidak mono, tidak eka. Biyen mujo siwo, biyen mujo saraswati, biyen mujo ne. Tergantung kebutuhan. Ketika dagang istayawatanya Sri. Ketika di pertanian Uma. Ya enggak? Jadi kita bekerja dengan Tuhan yang aneka, disebut para dewa itu. Siapa Ista Dewata pokoknya, itu dewa pokok. Nanti Nana saya akan menyampaikan di dunia praksis itu seperti apa. Maka kalau kita menikahkan anak, pasti dewanya Semara. Tapi dewa yang lain ikut aja megahe, kengken aja. Karena samgraha di situ. Maka lu di peselang ngeteglingnya betara mekejang ajak pempan senjata nawasangga masuk pada dangdang temaga. Makanya saya heran, kalau bangunannya dibangun di Jawa itu dengan tradisi Bali, Padmasana, tradisi Nusantara, kemudian dibuatkan Banten Jawa, kadang-kadang nggak pas loh. Karena tantreknya nggak ada yang cuman offering, mana sacrifice-nya, mana purification-nya, mana redemption-nya. Karena saudara Jawa pewaris budaya pasif. Kami di Bali pewaris budaya aktif, nggak pernah putus dari Hindu masuk Nusantara. Kita nggak tahu apakah tradisi Bromo seperti itu saat ini. Saya ragu. Karena kekuasaan Mataram Islam. Ada hegemoni yang bermain di dalamnya. Kita dipotong, dikebiri, mohon maaf ini politik agama. Jadi tradisi diksa itu udah mulai hilang, dinaikkan status kayak di Balian, dukun, kayak basir dan sebagainya. Mohon maaf sekali. Kalau saya buka babat leluhur saya bukan dari Semeru, saya berasal dari Bromo. Karena kami Brahma. Leluhur kami Brahmana. Empu Geni Jaya itu Brahmana loh. Tapi kita kan nggak oleh Jumowo. Namanya siapa? Yang Sana datang ke Bali. Saya punya literasinya. Udahlah nggak usah. Ya, karena saya lahir sudah sudra dari nafsu. Can mane jate sudra dijasan, begitu lahir dari remi sudra lah kita. Karena turun lahirnya. Ada turun naik. Ya enggak? Maka begitu turun, mana yang paling dulu kaki apa kepala kita? Kepala. Itulah Kiai siapa? Makarim. Begitu kepalakan keluar, itulah saudaranya Ajar Aswad. Jadi ibu kita, rahim kita persis seperti bingkai Ajar Aswad itu. Berarti kita turun. Maka begitu kita mereka apa namanya? Tawaf apa wukuf? Tawaf. Dia ingin kembali pangkuan ibu untuk masuk lagi ke kandungan ilahi. Artinya apa? Kalau ingin ke cari ayah harus melalui
Dibalik itu. Mana ibunya? Banten. Mana ayahnya? Mantre. Mantra, sabda, akasa sama dengan ayah. Bapo akasa, ibu pertiwi. Jadi sarananya, ibu mataya, maharya, mantiga. Yang bertelur, yang beranak, dan yang tumbuh. Itulah isi alam kita. Maka Banten pujanya dari bawah ke Nedun yang Betara dari atas ke bawah. Ketemu di tengah. Nanti tak ajarin saya makasa bapo ne pertiwi sret nung kaya komunikasi sret set komunikasi cocok magai. Udah kesama sampurna nama keenakan. Ya, naraca mudra keseimbangan. Set sret set. Oh, digesek-gesek sedikit. Besok tak ajarin. Tapi kan banyak yang aksi cincinnya banyak nih. Wong rapat nih bungkung ya gitu ya. Ini bola cincinnya 2 ya. Sebenarnya kalau ngelilit ini yang paling berat. Trisula mudra nih. Bisa sengken nenek? Ya, ayo yang bawa cincin mari bawa. Nah, itu adanya mirah di 5. Ya, saya ini kecubung kasihan. Agar orang banyak kasihan sama saya. Paling konyol kasihan deh lu. Ya. Jadi nih. Jadi siwa itu jalan tengah. Tapi bukan siwa kayak India. Yang posisinya neban dengan Brahma dan Wisnu. Di India beda. Trimurti India beda dengan Trimurti Nusantara. Trimurti Nusantara adalah Brahma, Wisnu, Rudra, Brahma, Wisnu, berarti siwa di A. Karena siwanya ada Parama, siwa, sada, siwa. Biar jelas nih. Gimana? Maka siwa, parama, siwa di dalam ajaran Siddhanta, inilah kitanya capek dengan paling tinggi wujudnya nih. Ajaran esoterik yang di atas. Ya. Ada nggak bisa nak? Nih ya. Nih ya, nih. Ini puncak piramid nih. Sudah tidak ada perbedaan. Maka dalam Buana Kosa, literasi Merapi Merbabu yang kita warisi di Bali, eka tua, aneka tua, swalaksana batara. Aneka tua, eka tua, swalaksana Ini dia. Apa ditempuh? Yoga. Pertanyaan kita, ketika kok yoga, apa roh Anda keluar dari badan Anda? Tapi telah membangun kesadaran Tuhan di dalam Kalau pindah namanya, kita baru ketemu di Sebentar kita jelaskan. Maka ini dia. Sarya membuat tempat suci, kriya membuat ritual-ritual esoterik, jnana, yoga. Inilah kemudian menjadi catur yoga marga. Dia tidak bisa terpisahkan. Kita baru sampai di sini loh jenengan. Tidak ada lembaga Wana Prasta untuk jadi pendeta, jadi tukang kleneng. Jarang sampai sini. Makanya saya dengan anak saya yang banyak, saya ingin melepas pelan-pelan, saya akan masuk ke sini, langsung ke sini menyatu. Gak usah saya pergi kemana-mana.
Anak-anak inilah nanti akan meneruskan. Mangku mau meneruskan, sangat saya senang. Ya, meneruskan ideologi kita, kenusantaraan kita. Maka konsepnya begini. Ini adalah aneka, jalan yang bermacam-macam, di sini menjadi eka. Ini jalan esoterik, berarti jalan ke dalam. Makanya Budanya lebih banyak jalan sini, dia tapi karena berbau tantra, ritual ikut. Karena dia jalannya ke kiri, sama dengan obat nyamuk. Kalau ingin kita habis, pasti habisnya ke kiri. Tuh, makanya caru, putarnya ketika nyomnya pasti ke kiri. Karena apa? Karena kita menetralisir ke titik nol. Ini disebut dengan sublimasi atau involusi. Kalau nada yang bertaruh ke kanan, pradaksina, biar tahu. Maka kematian pun ketika dia pulang harus putar. Iya, bukan turun artinya. Ke atas melepas. Karena kan bilang kanan itu semua bersifat dewani, kiri bersifat butani. Enggak. Antara melepas dan masukkan. Tapi di rumah nggak gitu dia. Ya, kalau di rumah cuma maju mundur aja. Karena anak saya. Karena dia masih kuat itu. Kalau saya sudah 8 tahun sudah PDI saya. Tahu PDI pisah dengan istri. Termasuk otak saya juga PDI. Tahu PDI penurunan daya ingat. Ya, ini dia. Inilah piramidnya. Sama dengan sapu lidi. Sapu lidi kan jadi ujungnya di sini. Ini kan banyak nih. Tahu ujungnya ke sini. Disinilah di carya ini atau di kriya ini, yantra, mantra, mudra, mandala, aksara, inilah Anda mainkan. Sehingga kalau mantranya benar, waktunya benar, yantranya benar, pasti hasilnya maksimal. Karena kita bermain energi. Coba kemarin, walaupun sudah Anda berdoa, betul, kating hidup pang api, pangsing hujan, persis saat mau wintan, redup semua suasananya. Adem, betul nggak? Tuh beswargaan tuh. Panas sing, hujan sing, dalam cuaca Bali sebut dumelado. Pun dom ni tuara, ado. Ya, ini kontrolnya. Tapi saya menggunakan perbandingan keilmuan Pirchot Skon. Ya, saya garap sama anak saya nih. Ya, anak saya yang memang sekarang berusaha bagaimana dia mewariskan ideologi saya. Next, lanjut. Nah, dari ketiga ini, konsep jnana, kembalikan lagi ke. Nih, konsep jnana ini dijabarkan. Saya sebut dengan tatwa jnana, epistemologi and aksiologi. Oh. Saya harus berhenti karena ada yang lewat. Tidak apa-apa. Hah? Ya itu dah. Itu namanya pariwara. Dia pengiring, kita dikalahkan oleh pengiring loh. Ya, jadi ini jenyananya nih. Jenyana ini, maka agama tidak hanya menyangkut keyakinan yang benar, filosofi yang benar, pola pikir yang benar, tata laku yang benar, juga sarana yang ini. Itu pandang dari Sarvapalli Radhakrishnan, itu hanya menurunkan saja tentang aspek-aspek agama kita. RS Radhakrishnan di Bali itu menjadi kesatuan Nusantara pada umumnya. Ya, bagaimana jenyana epistemologi kerangka berpikir? Apa ketuaan seperti ini? Makanya ini disebut dengan teologi, ilmu tentang Tuhan dan bagaimana manusia Iya. Tuhan nggak pernah menurunkan ilmu dalam, oh buat saya dengan kerangka begini, nggak pernah. Ya. Jadi next, lanjut. Jenyananya ini. Kita dibagi di dalam 3 dimensi. Kalau sini naik namanya Atmalingga, kalau sini turun namanya Siwalingga. Ayo kita bahas dari atas. Pertama, kekuatan Tuhan disebut Siwa Tattwa. Niskala, sunya, tanpa wujud, tanpa akhir. Saya sering sebut dengan potensi pasif.
Tuhan belum bergerak berapa-apa, belum melakukan lila, belum melakukan kriya. Maka itu di akhir niki benih krianya ada di sini, niwerti kekuat menimbulkan perasaan sadar. Maka pertama adalah parasakti. Itu ada satcit ananda swarupa, kesadaran akan kebahagiaan. Ini pun kebahagiaan tidak bersifat kekal nantinya, karena masih ada supreme being di atasnya yang tidak bisa terdeteksi, terjamah oleh alam. Oke. Untuk itu tidak usah dibahas. Neti, tidak ini, tidak itu. Inilah Buddha Hinayana sebenarnya dia. Maka Buddha Hinayana bukan ateis tapi non-teistik. Ketika kita membahas Tuhan, dengan logika kita akan berdebat. Karena logika kita kita diberikan contoh dalam Waraspati Tattva, seekor gajah diraba oleh 5 orang buta. Perseptifnya berbeda. Oke. Sekarang saya ajak Anda dalam perspektif siwaistik, siwa sidanta. Saya nggak tahu Waisnawa, tapi Waisnawa kita sekarang sudah Waisnawa baru dari Arya Krishna Madhvacarya dia. Maka nggak pernah maksudnya menunggal, yang ada satu dunia. Salokya, maka menjadi Buddha dasa Sri Krishna di Waikunta. Beda dengan Siwa. Beda, teologi kita beda. Walaupun sama Hindu. Ya, tapi jangan dinyanyikan dengan lagunya Meruri Barantika. Apa Meruri Barantika? Engkau begini, aku begitu. Not the same as, both different. Tidak sama tapi berbeda. Oke. Ini turun dia, para sakti ini kemudian mengalami emanasi, dialah ya. Saya sebutkan apa dari atas ya? Nama Siwaya. Konsep transendensi, begitu kita sebut nama Siwaya, kita berada sudah di alam Siwa Tattva. Maka puja kita di India ini diulang-ulang dia. Tadi kan sebutnya Siwaratri. Nanti udah saya kirim Jerde Sudiarsa Bekasi lagu saya tentang Siwaratri itu. Ya nanti sebutkan. Nama Siwa, nama Siwa, Tat Purusaya Wedmahi, nama Siwa. Sini dia, yo artinya kepada, yo you. Yo sama dengan you. Ye, you, kamu. Jadi Tuhan ini kamu. Yo jadi I am. Maka sumu X sama dengan sumu ilmiah. Tuhan di dalam diri Yo Tuhan bersifat ini di Buana Agung, ini di Buana Alit. Ketika kita bicara iya berarti diagonal. Ketika bicara I dia berarti alit. Ingat kekawin? Ganal alit sarining paramutatwa. Ganal dia besar, engkau kecil juga engkau. Ganal besar, alit ke memadukan ini ke sini, ini yang penting. Maka proses menjadi para pandita adalah menyamakan frekuensi ini dengan frekuensi ini. Sehingga Anda berwujud alam semesta. Tapi belum saya berikan maksimal untuk itu. Kapan dia melakukan itu? Ketika Anda sudah menggunakan busana agung sebagai sulinggih. Makanya kalau belum busana agung, belum jangkep antara ganal dan alit. Ya,
Ini akan mengemanasi, I, ya menjadi isana, kemudian wa menjadi tat purusa. Ke barat ya, maka warnanya kuning, pelepasan siwa Mahadewa ini tat purusa. Nama lain Mahadewa kan tat purusa. Sabataa. Ya. Kemudian si sa ma na. Saya sebutkan ini simbol spirit, ini simbol psikis, ini simbol fisikal alias materi. Yang disebut sadasiwa inilah Tuhan yang bisa dipikir. Nama siwa ini turun, makanya ada puja siwa stawa. Namo Shivaya Sarvaya Dewa Dewa Yawe Nama Rudraya Bwane Saya Siwa Rupa Yawe Nama. Cukup Tuam Siwa Tuam, tapi dijabarkan dengan sifatnya Tuam Siwa Tuam Maka Dewa suara Parameswara. Itu sudah menjelaskan sifat dari nama Siwa yang sudah diturunkan mendegradasi. Seandainya Anda mengucapkan satu doa nama itu sudah cukup. Tapi liu bandan la ati mantra bede. Lagi selesai. Makanya kemarin saya panjang doakan doanya berapa bait itu untuk satu puja. Ganopati Stawa Saraswati. Kalau diambil satu-satu duluan udah selesai. Gede Banten bangkit. Penumpangnya banyak, 131. Bedek memantau, jenik bahan bakar kengken aja. Maka saya harus pakai apa? Bus besar 3 hino saya bawa. Maka bodinya besar, tenaganya besar, maka mantranya sekian itu loh. Ya. Makanya bilang apa? Harus ada keseimbangan antara mantra dan yantra. Yantra itu simbol-simbol kemarin. Tuh. Jadi mantranya harus seimbang dengan yantranya. Ngelah Banten Pejati ya tanding kok mantranya 2 jam. Nyenunang tuh. Ada Banten 100 dulang bang, mantra dulang. Udah ya? Ini keseimbangan tantra ya. Nah sekarang ini para sakti ini Isana berada di tengah, Tat Purusa ke barat, Sayajata di timur, Agora ke utara, Kriya Sakti Bama Dewa di selatan. Berarti sudah nyatur desa dia. Disebut dengan Panca Brahma. Brahma adalah yang berkembang, meluap. Saraswati saktinya berarti mengalir, yang berkembang dan meluap harus dialir. Makanya mohon maaf tidak ada maksud Brahma Ibrahim, Saraswati Saroh. Cocok logi? Maybe. Maka siapa leluhur manusia pertama? Brahma Prajapati Seresta Swayamburadam Guru Padmayoni Caturwaktram Brahma Sekala Mutyate. Ongang Brahma Prajapati sahormat kepada Brahma dalam huruf aksara Ang sebagai dewa pencipta. Prajapati, praja itu manusia artinya, pati itu dewa. Dewa praja, pencipta manusia. Serta Swayamburadam Guru serta menciptakan segala sesuatu dari dalam dirinya sendiri. Tidak menggunakan material lain. Sama dengan Anda ketika membuat generasi berikut, Anda tidak perlu mencari materi di luar. Anda cukup menggunakan materi yang Anda miliki. Antara itu tadi. 2 telur itu bahan baku itu. Ya butuh alat, batangnya. Tapi kalau batangnya saja, bukan di situ sumber kenikmatan. Mesti ada ujungnya. Ini adalah buah telurnya, ini adalah batangnya, ini adalah ujungnya yang segitiga ini. Lekat, hidup, mati. Ini hukum materi ini. Makanya peleburannya Rudra, pemeliharaannya Wisnu, Brahma, penciptanya. Jadi Rudra bukanlah perusak,
tapi regenerator. Nek butuh badan ujung. Makanya saudara sebelah ini getap ujung ini. Betul nggak? Gampang apalah. Gampang kalau sudah ingat itu. Tuh, badan. Ujung. Ini ujungnya nih tuh. Nih di ini bibit teh. Ditaluh nih. Loh taluh dah dua. Taluh besek, panak loh. Taluh mau besek, panak. Tapi kita nggak bisa program taluh cen kadang pesu tuh. Bibit nih. Ya nggak? Niki sebut sangyang Arda Nareswari. Maka dibuat Banten, saya langsung ke Banten. Banten Dewa Dewi. Satu tempat, dua enti. Namo Dewa Kadis Tenaya Sarwa Wiapi Wesiwaya Padma Sana Keka Pratistaya Arda Nares. Arda setengah, Nara Manuswari. Arda Nareswari setengah lingkaran. Loh, ini luar biasa. Maka puja itu penjabaran dari Jenjana Tattwa. Kalau sudah Jenjana Tattwa paham, alo ngalih puja wong sing dangan wae lho. Mudah. Karena teologinya jelas. Maka pada diri kita ini kepala nih. Otak kanan, otak kiri. Kemudian menjadi turun menjadi perempatan Brahma, Prajapati, Saraswati. Ini segitiga bawah ketika kita mesila, metimpuh Vajrasana dan Padma. Kaki kanan ini adalah Ananta Boga. Wah, ini adalah kaki kiri, simbol Wasuki. Ini kemaluan. Sebenarnya 3 kaki Anda. Ketika berjalan gunakan kaki ang dan Niki bedawang nalo nih. Di Parmasana nih bedawang nalo nih. Niki Ananta Boga Wasuki nih. Makanya Rudra bedawang nalo, kengket tengok bedawang nalo kepalanya bedawang gimana? Bien masuk, bien besu, betul tak? Ya nggak? Masih ingat pemutaran Mandaragiri? Di bawah gunung ada bedawang, dililit oleh Ananta Boga, ditarik oleh dewa dan para buta kala. Tahu nggak bedawang nalo itu? Panggul Anda. Maka kalau ingin muter kamandalu, pinggulnya harus kuat. Gunung itu purusa, bedawang nala panggulnya. Kamanda, kama artinya naf, dalu artinya malam, jenengan. Tapi bukan kamanya manusia, kamanya dewa. Maka dalam kidung tiang nunas tiratane utama tirata kamandalu mijel saking kundi manik. Sudah kundi manik jenengan dulu. Makanya teologi kita natural and cultural. Dari alami menjadi proses pembudayaan inilah kita membangun nilai. Dulu vulgar banget dia. Linggayo, silakan nanti pulang ke Pusat Jagat di Pejang biar ketahui linggonya natural banget. Sekarang di Jepang masih itu di Sumsong itu. Kalau ada pesta di Jepang kan bawa lingga ya besar itu. Tuh, bayangkan kalau lingganya sekian, semek berapa yonine. Makanya yang muja dewa harus muja dewi. Nanti apa? Jomblo dewane ora ono dewine. Bisa mata kayak nguh ya. Terus pasangan seimbang gitu. Ya. Silakan Ku. Nah, ini tatanya. Nah, ini dia. Maka unsur atman, unsur roh baik alam semesta
Baik buana cilik, jagat cilik, iki roh Atman inilah ya jemana hotri Brahmana dia. Nang mang sing wang yang. Nanti kalau Buddha nam mam sim wam yam. Kenapa? Apa beda ong dengan om? Coba ucapkan. Ong. Bukan bibirna. Ong. Pesu tuh. Om. Om. Balik tangkap nak lingser. Artinya apa? Ong keluar. Om. Itulah energi tantrik. Untuk menghidupkan dalam diri om. Dan ucapkan doa harus satu bait itu satu nafas. Bagaimana cara? Harus menggunakan pernapasan perut. Sehingga api ini hidup. Kalau tidak dihidupkan api di sini dengan napas satu bait, berarti masakannya tidak pinter. Ini rahasia perusahaan ini. Kalau ada api kan Hah? dingin masakan. Apanya? Kalau ada api dingin. Dingin. Maka perlu ada api, terutama api Ya. Di sini Atman roh. Kalau pada manusia ini menjadi apa? Cita. Pikiran mana ya? Nanti pada alam semesta apa namanya? Mahat. Ya. Ini menjadi panca mahabhuta. Maka konsep siwa itu ketiga ini kena siwa nih. Parama siwa, sada siwa, siwa. Siwa ini menjadi siwatma. Siwatma ini telah mengalami hukum badan. Ikut menyertai lahir hidup Ini dia. Yang lahir hidup apa? Pertiwi, apa? Tejo, Bayu, Nilainya 5. Niki nilainya 2. Pikiran kita Surya Chandra. Kenapa? Otak kanan, otak harus seimbang nih Surya Chandra. Makanya sulingnya bawa pedamaran dia. Dan bawa pedupan. Itu keseimbangan itu. Surya adalah pedamaran, pedupan adalah Chandra. Satu yang memancar, satu yang nyedot. Makanya nanti kalau anak mati muncul bubur anda. Seket 4, 54, tancap padang lepas. Itu berarti pelepasan. Kemudian harus disedot. Dilepas sinarnya dengan 54 warna kuning, isi muncul ambengan. Maka tirta pengentas berisi ambengan, mingmang dan padang lepas. Padang bukan padang itu makna tersembunyi, terang. Padang lepas, terang, lepas masuk ke alam yang terang. Nanti akan diajar oleh Sandika Yoga untuk membuat kita pengentas. Buat caru juga demikian. Kalau sudah caru pancasata, ada nasi bulang, ada nasi matan, seimbang balances. Mata Anda kanan kiri. Maka bicara masalah kanan, kalau kita menghadap ke sini, ini matahari, ini bulan. Makanya mata Anda nggak sama itu. Tapi ada yang lebih tidak sama, tidak kompak. Itu namanya James Bond. Itu James Bond 007. Bahasa Inggrisnya 007. Roh dengan Atman itu sama nggak? Apa? Atman sama roh itu apa sama atau beda? Itu kan roh bahasa Arab. Roh searab. Bahasa Arab. Apakah roh itu sama dengan Atman? Ya, tanya orang Arab. Mempadu-padakan bahasa belum tentu sama hakikatnya. Ya enggak? Kalau Atman sama dengan Brahman, tapi menurut emat saya, kalau sudah Atman kena pengaruh pikiran, itulah dia roh. Atman murni tidak akan kembali karena sama dengan Atman. Maka tidak setuju dengan anak saya sering berdebat. Tuh,
Coba dijelaskan Bhagavad Gita sifat-sifat Atman itu. Katanya Brahman sebenarnya kok punya sifat itu dia? Betul nggak? Tak terbakar, masa sifat? Itu kesalahan tafsir oleh guru agama mengajarkan sama anak didik kita. Tidak terbasahkan oleh, kok yang tidak-tidak sifat? Mestinya yang sifat itu yang memang nyata. Apa sifat kita? Triguna sakti, satwam rajas, kebijaksanaan, dinamis, kelembaman. Ini sifat. Maka inilah Tuhan ini sudah kena sifat. Nanti baca Siwa Samhita. Ketika Tuhan mencipta, dia sudah kena maya di sini. Ya. Maka siapapun yang kena maya terlena. Abang tua. Mayanya. Luna maya. Ya, ya. Ini sudah kena maya, tapi tidak dipengaruhi oleh maya. Karena kekuatannya balances dia. Dewa Dewi maka sidi yad nyangge nirmalat maka laksmi sidi sedir gayur nirwigena sugat. Dewa Dewi masih di yad nyangge nirmalat, tubuh ini akan suci apabila mampu Anda persembahkan. Kalau dalam kehidupan sarira ini, angge ini adalah simbol ibu. Bahasa Bali swece kelawan bakti. Nanti jelaskan sama anak saya serada bakti. Nek besek menek. Kan ibu kan menek ya. Bakti deh. Bapak mahi lah ku ke samping. Sing pas ya. Nek menek, nek. Maka ketika kita meninggal, buat nggak pepage sini? Pembangun jenazah untuk memandikan itu. Apa namanya di sini? Pepage. Jawa apa namanya? Pembedusan. Oke. Sebenarnya papage, papage. Bahasa Bali apa itu? Dijemput. Penusangan dan pemandian sama di Bali. Maka nanti di dalamnya ini ada apa? Galar yang harus dibalik satu. Itu Anda mau naik di tengah-tengah. Galar, galer, galur, likah, wangke, wangkong gitu. Asa subuh ngemusang layon di wangke. Pun ya so bisi wangkong sakit bangkiang, sing megawe banyak sakit bangkiang. Ingat ya, ini 5. Ini 2. Ini 1. Hotri sama dengan Brahmana. Berapa jumlahnya ini? 8, 5, 2, 1. Ini disebut dengan Astamurti Siwa. Atau Siwa Astamurti. Maka urip Siwa di tengah, uripnya pinter. Dari ini dia Siwa yang kena pengaruh materi, Siwa yang bermain di pikiran, Siwa murni di wilayah spirit. Inilah Siwa kita. Kalau sudah begini, dia masuk pada badan, masuk pada maduka, menjadi Siwa Samuha. Siwa bumi, Siwa toyam, Siwa teja samirana, Siwasya akasa iti utam. Sada Siwa namostute, Siwa sabda, Siwa separsa, Siwa rupa rasa stata, Siwa ganas cetan matra, Sada Siwa namostute. Siwa bumi, Siwa di bumi, ada Siwa di dalam Ibu Pertiwi ini. Maka kalau Anda nanti bilang, mungkin muspang caru salah kaprah. Kok Banten dipuspain? Muspalah kepada Sang Yang Panca Maha Siwa bumi, Siwa toyam, karena sudah murni lagi. Purification ketika kita mencaru. Mulailah meresap Tuhan itu pada Pertiwi, pada air, pada teja, pada bayu. Bayu tidak disebut tadi, tapi samirana, ari angin artinya. Masuk angin nih. Kalau mangkudala, samirana. mangkudala. Itu dah dia, dalam samirana namanya. Maka ini disebut Sabta Petala nih. Dari ini Sabta Petala ya. Maka ketika kita berbicara sistem pedalang, pasti ini diucap. Ku mencari kang Pertiwi tala.
Apaan sang apa ya tak dikeda sang winur sita. Sudah. Di pengelangkara itu. Maka konsep kita sebelum kita sampai alam di sini, Tuhan ini kita cari. Mana Tuhan kali? Dewa dewa tri dewa enam tri murti terlinggat mah. Inilah di Bali menjadi kemulan, menjadi kayangan tiga. Sadero. Udah pariwaran ira samil. Kang kadi pun apa yang emo gitu. Apa tuh lena-leni pesu? Udah pariwaran sama kabekan. Dengkleng kena sukun ira. Sampun kalah. Juang po. Maka konsep ini, mang ini menjadi iswara, menjadi siwa mahadewa dia naik. Inilah Prambanan loh balik. Jadi kemulannya orang Jawa itu Prambanan. Kawetan Jawa itu Prambanan. Param Brahmani menek nesret. Ini yo. Maka candi siwanya di tengah lebih tinggi dari candi yang lain. Candi-candi yang lain itu prawara. Jadi istilah Dewata Prambanan siwa. Wisnu sebagai pendamping kanan kiri. Di Bali oleh Empu Kuturan diterjemahkan jadi kemulan dan kayangan. Iya. Tahu sekarang jenengan sampean para sadelek Jawa tuh kalau habis entas-entas tuh dibawa kemana? Kalau jenengan itu sudah punya teologi Borobudur, Prambanan, berarti semua orang Jawa harus mengimplementasikan Borobudur Prambanannya pada rumah. Paling tidak, paling bawah, dia pernah ke alam Utpeti Setiti Maka ini konsep ngaben. Ini konsep Atma Wedana, iki ngunggahan deweyang. Mata, sementa, lebeng. Air, api, air, angin. Api, agni, air, udakam. Angin, marut, Jadi aksara. Aksara Om sesungguhnya berasal dari Ang, Ong, Mang. Lagi sedikit aja. Setengah satu kita selesai ya. Nanti saya tukar sama Nana. Kalau malam nanti saya masuk lagi. Ya. Jadi ini ya. Jadi ini dia. Maka rong telu ini pertiwi apa aja. Ini Surya Chandra. Ini sudah masuk ke Panca Brahma. Ini masuk Panca Wijaksara. Ini dia poros. Maka Siwa Mahadewa di tengah ini naik dia seret sampai ke sini dia. Maka inilah dihubungkan oleh urung-urung gading sumsum tulang belakang Anda. Di sini tuturnya Pak Ida Pinggala Sumsumna, naiklah ajaran Kundalini di sini sampai Sahasrara Padma Cakra sini. Jadi Anda berupacara pakai doa, Anda masuk ke wilayah yoga. Next, lanjut Miko. Tuh. Segitiga, angka 3 nih, angka 3 Bali. Ini tedong pengembangan diri. Ternyata di sini simbol benihnya nih. Pasif itu ada Arda Chandra, simbol bulan, simbol matahari, simbol bintang. Saudara Muslim ngambil ininya aja. Mataharinya enggak, karena mataharinya diambil oleh Kristen. Mujanya minggu, minggu harinya apa? Radi. Kita mengambil semua. Bulan yes, matahari yes. Matahari maskulin, ini feminim. Ini di tengah-tengah netral. Proton, elektron, neutron. Filosofi Ulu Chandra. Segitiga Utpeti Setiti Perlino. Ini juga segi
Segitiga bawah biakon, segitiga atas pasupati penyenang, kada sebut ya? Kaki penyenang ini penyenang Brahma Surya Chandra. Ya? Di sini naik nih, sit turun, sit. Maka ketika anak mau puja, anak harus menaikkan sampai di sini nama puja. Bantannya dibawa ke sini. Maka kalau menurunkan tuan anak dari sini, maka konsepnya 3 nih. Ini menjadi apa? Menjadi Ananta Boga, menjadi Wasuki, ini menjadi Taksaka naik dia. Di sini juga ang, di sini ah. Jadi ini menjadi hurufnya berapa nih? 13 ada ang, di sini ada ah. Jumlahnya menjadi 16 aksara dalam diri manusia. Sadio Sakranti. Kalau ingin tidak bisa dibaca, buat kerakah modre. Tahu kerakah modre? Taleng mo kini, taleng mo ulu, begitu suku metedong. Saya mau bisa maca. Naik lagi sedikit. Mengapa kita sembahyang di Nusantara tidak saudara India? India dandawat. Danda seperti tongkat yang terlentang di lantai. Sastangga dipakai oleh saudara Muslim. Itu sastangga itu. Kita Padmasana, sikap tangan anjali, ini para yogi nih. Ini segitiga loh nih. Ya. Ini adalah api, inilah air. Kaki kiri api, kaki kanan air. Ketika nanti anak dagde kerana besok saja tarik api dari kaki kiri, di sini dibakarnya turunkan ke kaki kanan, dihanyutkan. Kalau api saja di sini bahaya, ini matangkan dulu sini tungkunya di sini. Nah gini, kalau ini sudah matang, kemudian dalam sarana ini menjadi tetimpog. Maka tetimpog gak boleh lepas dari bantan surya. Karena tetimpog simbol mahma adalah inti bumi menurut teori lepas Big Bang, bahwa bumi adalah matahari purba yang pecah. Intinya masih lembek, itulah mahma. Kita lebih banyak mendapat matahari lembek itu sebut ring fire. Maka di sini Surya ada bantan pegenian, ada gelar sanga. Bukan hanya offering itu. Saudara Jawa nggak ada bantan pegenian. Yang ada Gunung Bromo api. Ini dia. Maka di sini konsepnya kalau sudah sangat cucok pasti untuk caru. Ini bantan ayaban klatkat. Di Surya pasti semua bunter. Dari kontrolnya nih. Tapi di dalam bunter segitiga ada segi 4. Ada link. Di dalam segi 4 ada segitiga. Coba perhatikan ayaban, penyenang ada celemi itu tangke. Maka saya bilang kalau buat pejati itu jangan semua pakai tamas tatakannya. Salah. Mestinya taledan, kalau enggak ceper besar dibuat. Untuk apa? Sode dan pras serta anaman kelanan. Bunter hanya boleh lingkaran pada dalam daksina. Kesimpulan, segi 4-nya dibuat tapak bawahnya, segitiganya naik menjadi kojong-kojong yang membentuk segi 4 pada atas, ujungnya bersatu pada nyamuknya kelapa. Segi 4. Maka tipatnya begitu. Kalau kita bicara masalah tipat, maka tipat segitiga apa namanya? Tipat sari. Segi 4 sirikan dan tipat sifat lingkaran, tipat bagio. Tuh. Gamelan segitiga ceng-ceng, segi 4 gangsel, lingkaran gong. Walaupun ceng-cengnya bundar, tapi alas ceng-ceng beda warna lo, bungutnya segi. Ya. Makanya dia simbol wanita. Sing ada nang orang bapaknya ceng-ceng kebes.
Balik lagi simul, ya dibesaran, tadi umul-umul, tadi kober, tadi tedung, bawa ubon-ubon, jadi tumak, banrangan, payung pagut. Tahu payung pagut? Yang payung kecil itu, yang dianyam dari bambu. Ya, ini kober ya. Bantannya penyenang, telemi, ito-ito, kojong, sor, taledan, ceper, madya, alat sesayut, seremeng dak sino, tamas, ini dia. Artinya apa? Ana belum mempersembahkan isinya, baru kulitnya saja sudah mengandung simbol. Ini bisa dibalik ini ongkarang adag nih. Segitiganya naik, nanti segitiganya turun. Kalau segi turun menjadi acintya dia. Kalau ini orang bersila. Ya. Jadi begini implementasi Siva Siddhanta loh tantrenya. Pujanya nanti jelas aja. Ini Purwantu Iswaram Dia Brahma Prajapati Namaste Bhagawan Agni, itulah dia. Jadi pujanya mengikuti bentuknya. Segitiga ya mantra segitiga. Kalau lingkaran mantra Astadala. Kalau segi empat ya mantranya Brahma Prajapati sersa berapa ini? Padmoyoni Catur Waktra. Next. Biar cepat nih. Oh. Ini kehidupan ini. Nah, unsur material yang membungkus. Segi empatnya adalah unsur mana? Pikiran, lingkaran simul roh. Inilah kehidupan kita. Begitu mengalami kematian, maka ini mengalami sublimasi, masuk ke tengah dia. Kemudian segi empat masuk juga ke tengah, lingkaran yang keluar. Maka roh atau Tuhan tidak bebas dari material and psikis. Jadi Tuhan itu ya materi, Tuhan itu ya ada di pikiran, Tuhan itu ya ada di spirit. Ini namanya Atmalingga. Maka besok setelah jadi Atmalingga, Ana melingge tidak sino. Tidak sino nih. Lingkaran kan bundar nih. Kojong ada, tapak daro ada. Ketika hidup Anda dibuatkan badan, maka kalau Anda dibuat aben, maka harus ada segitiga yang masuk mesti berasa terwarna. Pasti segitiga kojongnya masuk ke adegan itu. Ini dia. Next. Nah, ini agak ayang deh nih. Ini masyarakat umum nih. Ini Dwaita Vedanta, sang sinemah yang dipuja. Kok sinemah? Binaika sebenarnya bukan Ohma nih. Binaika kelawan. Jadi beda ini dengan ini. Ini Hare Krishna yang lainnya. Jadi roh universal beda dengan roh personal. Ini ajarannya dari segi Madhvacarya. Ini untuk umat semua nih, maka ajaran Mimamsa ini penting. Anda di sini Anda menyamakan frekuensi secara hakikat, maka ketemulah segitiga naik dengan segitiga niki urip universal, ini personal. Ini simbol apa nih yang bintang heksagonal? Israel. Iya. Simbol apa ini? Israel. Oke, dalam diri kita apa? Pada dada redaya cakra hata kasih sayang. Makanya Ana bangun kasih sayang Anda. Nih. Hati. Di mana simbolnya nih hati? Simbol jantung dibuatkan simbol apa? Biolalung mestinya di kanan apa di kiri surya? Kiri. Tapi kenyataannya baru tahu dia salah. Ketika anak mau bebajaran gentol redaya, bicara redaya ini pakai gentolnya tangan. Tapi kalau ada sulingnya mangku pakai tangan kanan, lengah. Apa? Bingung.
Apa? Udah. Itu kontestasi ya dan ya. Inilah dia. Makanya Bio Lalong itu nggak boleh tinggi dari Banten di Surya. Ya orang dia tangka kok. Kirinya pelinggih karena kita menggunakan pandangan teosentris, not antroposentris. Kirinya Surya. Pandangan kita lihat bendanya kirinya pelinggih kanannya kita ya. Ini apa? Wisista Dwaita Vedanta Sang Sinema kelawan Sang Menemah Tunggal Jatene, ini jatinya nih, hakikatnya nih. Ajaran Jnana Marga. Ini bakti dan karma. Makanya di Bali semua diambil. Ya. Praktek bakti, filosofi Jnana. Tujuan di sini apa? Ini luluh jadi satu seret. Apa dia? Adwaita Vedanta. Sri Sangkaracarya apalagi no-nya ada di Upanishad nih. Apa? Sang Sinemah tunggal kelawan Sang Manembah. Noroana binanyo tidak ada bedanya. Iki naraning niki roro ning atunggal. Iki orang Jawa curiga manjing manunggaling kaula lan. Kalau gitu ajaran mana itu? Hindu. Tapi dia bilang kejawen. Ini dia jadi satu kesatuan. Ini salah nih ya. Kalau anak saya suruh kok gini jadi tedongnya. Tedong ilut namanya nih. Mestinya gini aja seret. Ini ongkara merta nih. Maka ketemu ini adalah dua hakikat tunggal. Inilah samyoganing betara. Maka puja terakhir Anda mempertemukan Purusa Perdana harus menggunakan puja Pranamya dan Dharma Jati. Nanti beritahu nak ya. Apa itu? Pranamya Bhaskaram Dewam Sarwa Klesa Winasanam. Sekarang dilanjutkan Dharma Jati apa pujanya? Tak tahu? Om Angga Perdana Purusa Samyogaya Windu Dewa Boktri Jagat Nataya Dewa Dewi Adi Sam Ki pertemuan. Ya, Akasa Pertapa Akasa Perdana ada Bapa Akasa. Ketemu dia. Jadi Tuhan itu tidak bebas material, tapi material yang murni. Maka mencarilah memurnikan materi. Ini rasa Siwa Siddhanta nih. Nah sekarang gimana? Anda ketika Anda akan memuja, Anda jadi ini dulu nih. Anda belum bisa bersatu dengan Tuhan. Paling tidak Anda setelah saya kemarin sakralisasi, Anda sampai di sini dulu. Maka saya sebutkan Anda tidak muput, tapi ngastawa. Kalau mangku ngantep, beda itu. Ngastawa atau memuja. Maka memuja sama ngastawa. Ya, stuti stawa. Puj stawa sama artinya dengan puj, menghormat. Lebih bagus memuja daripada ngantep. Nggih. Ngantep itu sonteng. Kalau puja, Mau puja pujian, membesarkan nama Tuhan. Ngastawa. Atau mau puja, makanya nanti Anda jangan memakai arga patra karena nggak pakai arga atau arga suama. Anda nanti saya tunjukkan dengan priuk aja besok prakteknya ya. Makanya konsep ini kita bangun dulu nanti yang segitiga segi empat, selesaikan segitiganya dulu dengan dagde kerana ngiliatma. Anda boleh ngiliatma. Saya dari Mangku aja ngiliatma dulu. Kalau tubuh Anda nggak suci, bagaimana mendatangkan Tuhan? Jadikanlah material body menjadi divine body materi menjadi body Tuhan. Kita akan mengajarkan besok.
Tapi saya tidak berikan anak arga patra sejangkapnya karena anak tidak boleh nunggalang arga. Kalau nunggalang arga, anak harus menggunakan santok. Itu sudah bawati asli itu. Maka saya nggak setuju bawati jeruk gede aja. Nyambung nih, ini ring fire. Nyambung ke tripada, ini naik ke atas. Jadi jalikan nih. Jadi segitiga tripada itu tungku itu. Ya, Anda tidak berikan saya tungku, tapi tetap Anda dagde kerana tungku pada diri Anda, bukan tungku pada sarana itu. Jangan salah kaprah. Tuh. Ya. Makanya kalau Banten tadi segitiga, segi empat lingkaran itu, segitiga jelas penyenang dengan segahannya, segi empatnya bisa dikembangkan menjadi pras, sode, dan anaman kelan, lingkar ada di situ. Maka sarinya canang sari. Maka kalau bicara sanang sari, ada lingkarannya, uras sarinya. Ada segitiga, celemi itu, ada segi empat, cepernya. Maka jangan macam-macam deh lagi. Yang penting bomisi sesari, Kang Wang, be. Iya kok. Maka jang mantra puyung deh. Ya, nanti kita praktek itu. Walaupun saya berikan arga patra, pengetahuan dan sebagainya, tapi Anda nggak boleh melaksanakan itu karena saya kurang waktu di rumah untuk nyusun. Maka kita sebut dengan bukan Surya Sewana, bukan arga patra, tapi Puja Sewana. Anda memuja atau ngastawa. Ya, apakah nanti Anda Nyura Sewana? Silakan. Apakah Anda Siwa Sewana? Silakan. Monggo. Puja Sewana. Salama cari ilham apa yang tepatnya. Kalau gak diberikan mudra, nggak dagde kerana, maka kemarin saya kan sucikan anak dengan dagde kerana mancot sama kemudian bagi kalpikanya satu-satu, naruhnya di sini. Karena di sini saya taruh kalpikanya kemarin. Makanya saya nggak berani naruh banyak-banyak pada ibu-ibu, bahaya nih. Sensitif banget nih. Ya nggak? Tuh, yang paling sensitif yang di sini nih loh. Apinya itu, ya. Filosofinya sederhana, gambarnya tapi penjabarannya berat. Kita kembali pertama, Mengku. Ini saya ambil dari Saripati, buku Siwa Buddha Nusantara yang dibawa oleh kan Pak Mantre. Nanti Budanya anak saya berikan. Dharmakaya, Sambodakaya, Maewero Cana, Amitabha. Ini akan diubah nih. Enya Isana Tangtat Perusa, ini nama ini kekuatannya untuk apa sih dewa itu loh. Maka kalau Anda ngaben, Anda nggak boleh masuk wilayah ini. Nanti biar pendeta yang, karena konsep inilah konsep Brahma Rahasia. Brahma Rahasia inilah konsep diksa. Anda belum menjadi Dwi Jati, gimana Anda niksa orang? Anda harus mengubah diri Anda menjadi badan sunil dulu, badan niskala, baru Anda boleh ini. Ini apa? Kesadaran apa? Ini adalah membangun rasa damai. Ini membangun kesadaran. Ini melepaskan maya mala karma. Ini menghancurkan maya mala karma. Sampailah satcit ananda swa. Gimana Anda sampai satcit anda swarupa dalam bahagia? Jangan bicara masalah sunya beyond belief. Sementara Anda aja masih bingung loh. Sulinggih ngejar setoran, Mangku ngejar setoran, ndak diikuti ngamuk gitu. Suwot dari Mangku berubah aja jadi budak kala deh. Ya, makanya Sulinggih harus senyum-senyum walaupun agak keras sedikit. Kemarin saya kan keras merintah tuh, harus tanggap itu. Jeruk gede itu di panduan buku Pancaresi itu diberi wewenang bagi ngaben sederhana. Ngaben sederhana sampai narpana saja, dan penyucian badan. Penyucian badannya kuna pabiseka. Nanti kalau ide Sandika Yoga memberikan Brahma Rahasia, berarti jangan dipakai. Karena Anda belum di level itu. Cukup di kuna pabiseka. Itu kuna bisa membangun badan material, badan apa? Bangke itu boleh diusung lebih tinggi. Kalau tidak, bangke madan taulan.
Di Bali salah, kalau belum kuno pabiseka yang askaro di setlo sebelum naik ke wadah, tidak masuk akal itu. Orang belum diabiseka gimana naik? You belum punya jabatan, kok nih tinggal di Singasana. Apalagi menaik tumpang salu. Salah lo. Tumpang salu tau nggak? Istana kebesaran. Makanya di situ kuna ong brahmane nama itu menyucikan badan itu. Jadi badan anda pinjam apa? Suci saat lu bulanin, saat kamu peta anda hubungan suami istri, begitu pulangkan dengan bersih. Nyileh talenan di galungan itu. Tadi nyileh tedas uliang kotor, nggak boleh. Jadi fungsinya di situ anda minimal anda baru ngaskara badannya, ngaskara atmannya disebut Brahma rahasia nggak boleh belum. Biarkan nanti sulingeh nyemak gaito. Kalau tidak nanti keturunan anda nggak selamat itu. Tahu mantranya lo ngapal. Dah, nggak boleh wewenang. Anda baru punya SIM A, SIM C bangku, SIM A sulingeh, SIM B umum. Ngabot tronton tuh yang lah. Walaupun bisa nyetir tronton, kalau tangkap polisi, LLAJ. Saya kemarin dikomplain di Gorontalo 40 tahun itu. Ngaben sing yo kengken atmo. Adi tawang sing kengken ten ngorto aja atmo kok ketuang. Bener Kang, kita buat bener itu susunan upacara pengabenan. Belum tentu atman itu bisa sesuai dengan harapan. Kalau atmannya bandel gimana? Ada yang bandel ke atman masuk KP duga sidok kengkena nggak buka suargan. Atma ngelaleng itu, atma orang Jawa itu atma dablak kalau ya. Ya, itu dulu ya. Nanti kita lebih tambah di praktik apa teori puja sewana, walaupun materinya surya sewana itu banyak banget. Nanti saya sudah diberikan penjelasan itu bimbingan saya ada bagus Wiratnyana itu. Kalau Anda tahu dialog Argapatra saya akan berikan. Siapa tahu naik aja di sulingnya minimal Anda mempersembahkan diri Anda pada Tuhan. Ben mani pangsing kewah sulingnya biar ngabo Anda kemu. Kalau sudah sekarang ini kene ben mani misal debe yang oren yang nak benawang suarga gitu atmoy. Hah? Siapa gitu? Saya ada ngomong itu hari ini. Jadi guidingnya ini kita guide aja. Ya. Ini demikian semeton sareng sami anak-anak semua. Ya. Karena sudah mendapatkan ilmu kedewatan tapi karena tubuh Anda buta kala. Silakan Anda muktiang caru menuju bos. Hah? Muktiang menikmati caru sebentar nggih. Ijo katur ken botare dalam melalui betara ibu. Tahu betara ibu? Dewak makejak. Jekom laut konyo. Hah? Bukan hebat nih. Kenapa? Saya tahu Anda sudah tua, pentium benuk. Membaca yang Jawa. Pian dok? Kan dok tuh. Itu ya, benduk saja maka dean supaya masak nyaman ya. Kenapa? Kita hanya menghitung hari saja ini. Satu aja ya, jangan ditawar lain lagi. Nggih. Nggih. Keluarganya sudah muslim semua, rumahnya juga tidak memungkinkan, boleh nggak itu di Jabopuro? Atma Wedana di Jabopuro. Kemudian sing nak seberada di Dewo tuh makanya kan pedudusan. Ada tapi tempat ngelinggiang nggak ada. Tanya begini, itu. Saya kemarin sempat mengabenkan roh di LP Kerobokan. Karena banyak di situ tamu-tamu yang meninggal ya karena mungkin kasus narkoba, kekerasan tapi nggak terekspos. Selalu terjadi nuansa magi, tangisan, erangan, rintihan di situ. Gimana Pak? Kita harus tiap bulan masuk penjara loh. Tapi bukan ditahan. Dan kalau Siwaratri saya masuk sini. Saya entas ngaben kecil. Ditanya, Ida bawa kemana ini roh?
tempat suci hanya dibutuhkan untuk Dewa Pitara Pratisa ketika ada pertisentananya akan memuja. Kalau sudah tidak, nggak usah, cukup di surya saja, didar ke kiri, selesai. Kenapa? Siapa diharapkan untuk muja? Kalau beliau hadir, beliau tidak punya keturunan gimana? Apa? Di mana? Titip artinya, niki kan umpamanya Hindu, dia meninggal, tidak punya pernisentana yang Hindu, nah dia akhirnya saudaranya yang memuja itu. Saudaranya, sebentar perusahaannya. Nggih, sebentar. Kalau dia sudah tunggal kepurusan boleh. Saya punya paman, mohon maaf ya. Paman saya jadi apa, tukang bekol budok itu apa namanya? Apa namanya? Pukul beduk itu apa namanya? Hah? Apa Mas Marbot? Ah, Anda nggak lupa, saya ingat. Ya, anaknya semua Islam, istrinya Islam, tiganya di Pemalang. Supaya dengan ibu saya usianya. Begitu saya abenkan paman saya yang lagi satu, saya sudah selinggih. Siapa tahu di Bali? Siapa sering ke Bali? Tahu babi guling lodra? Itu paman saya. Sebaya dengan itu, begitu saya ngabenkan paman saya, orang tradisi Bali kan konvensional, asli nanya lagi. Nya aben apa sing? Agat berdamaiat mau. Coba kalau lihat do bapak aben nangon sate, bapen bangkol, kita nolak. Ternyata muncul paman saya ini, nangis. Saya berada di alam kegelapan. Ikutkan saya, anak-anaknya dan isi uta. Akhirnya apa? Kami bawa ke keluarga besar. Linggihkan. Bisa. Jangan khawatir. Padahal beliau juga tidak di situ permanen kalau di Pelinggih itu. Kalau ada kan kemulan tuh Pitaro Dewa kan katanya pujaan. Ya enggak? Suargan itu adalah sebagai apa? Media lahiriah ketika Pertisetana melakukan membangun jaringan network. Sama dengan penyiar TV, nggak ada di dalam kotanya, ada di stasiun tinggal senel cetal, bagus channelnya, bisa ketemu, ya itulah Pelinggih, bukan di situ melinggih, apalagi malas keturunannya, kemulan sing ten aturang ngecanang siape metaluh ditu. Kalau demikian itu berarti tetap di Surya aja, tidak kita masukkan. Bukan linggih ke Surya, murang di Surya. Putar kiri selesai. Silakan you mau kemana? Where are you going please? Ya. Toh di dalam puja, ndak sira sangat mau pitara ri sampun puasiwa ri lepasaken. Umilih akan swargane silakan pilih surgamu gitu loh. Surya loko, Chandra loko, Agni loko. Bingung kan dia mau cien kemudian pilih gitu ya. Silahkan ya, itu bukan urusan kita, itu urusan bakti di dunia ini. Anda baru rasakan. Anda masih ingat Pak Bantas di Jakarta nggak? Beliau kan istrinya meninggal di Aben Semut Sidulur. Saya 2 kali ditanya waktu di Cijantung dan di Ciang sana. Ide, pasti nggak istri saya dapat surga? Adik itu karena ngabennya di Semut. Di Bali nggak boleh tuh. Tapi di Bali ada juga yang melarang. Semut Sidulur, semut beriringan. Saya bilang nggak masuk surga, apa alasan saya? Nggak masuk semut Sidulur tidak pasti masuk surga, kalau pasti neraka tak gituin. Sing Pak percaya kadang kayang nih antosang kayak gitu. Mulai kan dia tawang buat mana? Selesai kan? Tak usah itu, yang penting karma sekarang kita lakukan di dunia. Karena jelas santi apa? Kuntiatnya doning mangkana darmaning kadi kita gumawe akan pina tarpana anglia kekan ikang swarga kawitante. Kita hanya mampu mengantarkan di swargaan kan jalan terang. Makanya di pemerasan di Ngaben di Bali itu misi kekeran nih. Bang jalan perahu tuh perahu. Perahu itu bukan untuk menyeberangkan. Lihat kata Dharma, ikang Dharma ngaranil gati ning perahu entah sakana baniaganing tase. Artinya ketika ada jalan perahu tidak akan ada jejak yang ditinggalkan ketika pulang. Kudiang ale jejak perahu di yehayan.
Keto maksudnya itu. Pangulang maka di pemeran si kekar. Udah. Ternyata menarik sing cukup meleduang jam. Kayak biar ngi program nah tekau delok nih jauh. Oke, demikian dulu sebentar sareng-sami. Para saderek sedulur, sebentar nanti tanya lagi, saya ketemu lagi nanti. Malam sebentar saya akan masuk lagi setelah Nana. Tapi tolong Nana saya pasti berbeda dengan saya. Karena apa? Jam terbangnya belum seberapa. Tapi yang jelas pengetahuannya bisa diandalkan. Ya, ini yang penting. Karena memang dijelaskan dalam teks sesana, silaning nana manut tingkahing bapa, tata cara seorang sisya harus mengikuti perilaku ayah. Oke. Walaupun beda wajah saya. Ya, dia berjenggot karena saya larang hati-hati karena kamu masih muda. Kegodaan gede. Serem ibu pendek kakek tuang. Masih menjenggot yo. Karena apa? Asal subuh menjenggot berdua akarnya. Itu berarti Purushotama nang ale akar ke atas itu artinya. Nanti kita diskusi setelah praktek pemahaman tentang puja sewana itu. Ini boleh besok di keberan itu. Sehingga besok sederhana ada prakteknya. Ya. Kita akhiri sampai di sini. Kita sudah mencapai alam dewa. Sebentar lagi mari kita memasuki buta lagi. Om Santi 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 Om. Sesama.